ada semacam dalil yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau tak cukup ilmu, sebaiknya tidak usah bergaya-gaya jadi guru. Khususnya terkait tradisi yang seperti itu tak tahu adat namanya. Jangan meninggi-ninggikan tradisi. Kami tak mau itu. Seni menjalani kehidupan tampaknya perlu kecerdasan. Namun yang asing mengasingkan rupanya lebih senang dengan ilmu gaib dalam penafsiran. Ingat, betapapun tradisi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sakral, begitu pula dengan mitos yang terkadang dengan tradisi saling berjalin. Perhatikanlah bahwa sumbernya pada tata rendah itu tak dapat disangkal. Jadi sumber mitos, tradisi itu pada tata rendah. Jangan diperalat untuk merendahkan yang sumbernya tinggi. Jangan menistakan yang sumbernya tinggi pada yang sumbernya rendah. Jangan merendahkan yang tinggi secara membenturkannya dengan tradisi. Yang asing mengasingkan punya latar belakang yang berbeda. Tradisinya berbeda, memori kolektifnya tersendiri. Mungkin dulu-dulunya terbiasa dengan berhala-berhala. Lucu ketika meninggi-ninggikan tradisi orang bangsa Indonesia secara membenturkannya dengan yang sumbernya tinggi. Tradisi itu sumbernya peristiwa. Mitos sumbernya juga peristiwa. Yaitu peristiwa sangat bermakna dalam konteks tertentu. Dalam hal ini adalah peristiwa biologis di masa lalu. Jangan-jangan yang asing mengasingkan meninggi-ninggikan tradisi tumpeng juga. Sementara jangan-jangan pula yang asing mengasingkan memisahkan antara mitos tanduk dan mitos bulan sabit. Padahal ketahuilah sumbernya sama saja. Ayo semangat belajar lebih banyak lagi supaya tidak sempit. Banyak tumpeng di mana-mana, juga gunungan dengan bahan yang bermacam-macam. Perkenankanlah saya untuk merasa bangga pada realitas kearifan bersama. Bersyukur atas kekuatan memori dunia. Bangga dengan kefaktaan macam ragam bahasa. Cerminan kecerdasan manusia lintas masa. Jangan lupa like. Mengapa tumpeng dan gunungan hanya ada di Indonesia? Tumpeng dan gunungan mengapa tetap eksis sejak zaman dulu kala? Sesungguhnya tradisi tumpeng lebih tinggi daripada mitos bulan sabit. Tradisi tumpeng juga lebih tinggi daripada mitos tanduk. Tradisi tumpeng juga lebih tinggi daripada mitos tanduk. Mitos tanduk 11-12 dengan mitos bulan sabit. Mitos tanduk dan bulan sabit dari peristiwa dua gunung. Mudah sekali mengaitkannya dan tak mungkin membuat bingung. Bahwa peristiwa sangat bermakna tentu perlu didokumentasikan. Bisa dengan simbol, tidak selalu harus dengan tulisan. Yang asing mengasingkan tak paham dengan ketradisian di tanah bumi Nusantara Indonesia yang sejati. Jangan dipercaya bila bergaya seolah-olah guru, sebab
sesungguhnya miskin pengetahuan. Simbol tanduk dan bulan sabit itu mitos yang mendunia. Sumbernya letusan dua gunung yang memang mempengaruhi seluruh dunia. Dua peristiwa katastrofi yang pernah membuat manusia hampir punah karenanya. Letusan Gunung Toba dan Gunung Krakatau yang meninggalkan jejak Danau Toba dan Selat Sunda. Letusan Krakatau mengakhiri zaman es yang keempat, memicu banjir semesta, air laut naik lebih 100 meter sampai sekarang. Puncak gunung tinggi berubah jadi lubang besar berapi-api yang mendidihkan air laut. Oleh karena itu, eksistensi tumpeng itu tinggi. Pencatatan dengan tumpeng berstruktur dalam pola tradisi. Generasi dengan kecerdasan menciptakan cara menanam nasi menggunakan wadah berbentuk replika gunung, yaitu replika gunung terbalik yang puncaknya tenggelam di air mendidih, lalu menghasilkan tanah dan nasi berbentuk gunung. Itulah tumpeng yang ternyata pun bermakna begitu jernih. Yang asing mengasingkan, mungkinkah timbul rasa keterkaitan dengan hal-hal seperti ini? Kemungkinan sangat besar tidak. Sebab memori ketradisiannya dalam keterkaitan dengan petualangan menjalani kehidupan di pengembaraan. Jangan merendahkan yang tinggi secara membenturkannya dengan tradisi. Bila ada yang menjual perilaku budaya orang pengembara untuk diterapkan, memang banyak yang mau beli. Enggak lah,